Selamat pagi orang-orang terbahagia di dunia. Selamat pagi, itu saya, itu kamu, itu kita semua. Amin, 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 amin. Terima kasih sebelumnya undangannya, tapi kok kayaknya lama banget baru diundang ya. Ya, saya baru ngeh kalau tema yang diberikan oleh Pak Yude ke saya itu bertepatan dengan Valentine's Day. Eh, Oma Jane tadi pakai baju pink, lalu Pak Yudo lebih pink lagi. Oke ya, luar biasa, cocok gitu ya, match gitu. Tapi akan lebih cocok lagi bahwa sebenarnya FGB Men itu punya banner, His banner over us is love. Artinya sebenarnya hari ini kita di reminder bahwa kasih itu sesungguhnya setiap hari adalah jati diri kita, teman-teman sekalian ya. Kasih itu apa namanya eh, jati diri kita karena apa? Karena ternyata kasih itu bukan sekedar perbuatan, teman-teman ya, tapi kasih itu adalah identitas. Bahkan dikatakan kasih itu adalah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Iya kan? Ini luar biasa. Satu satu terobosan pemahaman, uh, terobosan apa ya, merevolusi cara kita berpikir, teman-teman sekalian. Kalau kita benar-benar ada di dalam Kristus, karena Kristus itu adalah pengejawantahan, ya apa istilahnya apa, manifesto daripada kasih itu sendiri. Karena kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, iya kan? Kalau tadi dikatakan Allah adalah kasih, oke, okay, tapi bagaimana pengejawantahannya? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu manifestonya, teman-teman sekalian. Jadi, makanya FGBMFI itu eh, bukan sekedar, teman-teman ya, saya selalu mengingatkan supaya FGBMFI itu bukan sekedar organisasi lain daripada organisasi lainnya. It's not. FGBMFI adalah sesungguhnya adalah manifestasi bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita, melalui hidup kita gitu. Karena memang kasih itu mesti dinyatakan kepada dunia ini, teman-teman sekalian. Jadi train your heart to love. Wah, keren sekali Mas Yudo kasih tema ini ya. Latihlah dirimu untuk mengasihi. Dan bagaimana cara melatihnya? Gini teman-teman, saya apa namanya tanya kepada istri kemarin, kalau dikasih tema seperti ini apa yang muncul dalam hati gitu ya. Eh, apa namanya kami diskusi singkat teman di mobil semalam waktu pulang teman-teman. Coba lihat teman-teman ya, sesungguh-sungguhnya um, uh, Tuhan memanggil kita, menjadikan kita itu sebagai murid. Saya menemukan gini teman-teman, ya, satu-satunya cara Tuhan melatih kita adalah melalui kita menjadi murid. Tuhan itu memanggil murid, teman-teman sekalian. Betul ya? Jadi kita itu sesungguhnya dilatih. Dilatih ketika kita menjadi murid itu, itulah latihan yang sejati, teman-teman. Setiap saat hidup kita ini adalah latihan. Sebab kita tahu bahwa latihan latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohania itu mengandung janji bukan untuk hidup ini saja, tapi untuk hidup nanti. Sesungguhnya kita dilatih, puji Tuhannya, kita dijadikan murid setiap saat, setiap waktu. Jadi kalau tadi dikatakan Allah adalah kasih, kasih itu dimanifestasikan melalui Kristus,
yang apa namanya datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu dia memanggil murid, dia latih dalam hidupnya, teman-teman. Sama dengan kita sampai saat ini, juga dia panggil, dia pilih, dia latih melalui dia memanifestasikan dirinya sendiri, teman-teman. Ini luar biasa. Jadi bukan sembarang dia melatih dengan cara ya lakukan ini, lakukan itu, bukan sekedar perintah, teman-teman. Tapi dia bahkan memberikan kepada kita hati, ya kan? Betul nggak? Di dalam di Yesaya, di Yeskiel dikatakan, aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat. Ya, jadi beda, teman-teman. Kekristenan ini, makanya kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi adalah pengejawantahan Tuhan sendiri, Allah sendiri di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dia memberikan hati yang baru, ya kan? Hati yang mengasihi, hati yang mau taat, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kita bisa mengenal ini, mengenal jati diri kita, which is love, karena cuma 3 yang tinggal, teman-teman. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar diantaranya adalah kasih. Maksudnya itu, kasih itu akan melingkupi semuanya. Iya kan? Dan kita diberikan hati yang mengasihi, teman-teman. Makanya coba kita ingat-ingat. Saya percaya teman-teman sudah banyak mendengar, ya. Tapi pagi hari ini kita coba mereview, reminder, teman-teman. Ketika Yesus memanggil murid, itu dilatih untuk mengasihi. Bukankah Yesus bertanya kepada Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Jadi sudah ditrain sekian lama, murid, ya kan, 3,5 tahun, lalu Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dia tanya 3 kali. Itu pertanyaan yang sama kepada kita, teman-teman. Apakah kita mengasihi dia? Dan dari pertanyaan itu, dia setelah dia train menjadi murid, kemudian ditanya di akhir sebagai review supaya apakah murid-murid itu mengasihi dia atau tidak. Lalu bingung si Petrus, kenapa ya si guru ini nanya 3 kali, ya kan? Kenapa engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Lalu Petrus menjawab, engkau tahu ya Tuhan hatiku, ya kan? Kau tahu hidupku bahwa aku mengasihimu. Nah, jadi teman-teman, kalau boleh dibilang kita dipanggil ini, kita dipilih dari dunia ini adalah ditrain untuk mengasihi, teman-teman. Saya teringat kita buka sama-sama Matius 22 ayatnya yang ke-37, teman-teman. Karena Pak Yudo telah membawa kita kepada satu tema puncak daripada kekristenan, ya. Termasuk puncak daripada FGBMFI, karena banner kita itu adalah kasih. Banner itu bendera yang kita angkat tertinggi. Kalau kita bikin flyer FGBMFI itu, His banner over us itu harus ada di atas terus, teman-teman, ya. His banner over us is love. Itulah yang diangkat, panji-panji kita itu adalah itu, teman-teman, FGBMFI. Panjinya atasku adalah kasih. Benderanya, ya kan, panji kita itu adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih dan diejawantahkan melalui anaknya Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, teman-teman. Lalu karena itu jati dirinya, itu juga yang dilatih kepada muridnya, tapi bukan sekedar dilatih, dia sendiri memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Tahu nggak, teman-teman, ketika dikatakan aku mencurahkan kepadamu air yang jernih,
aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Bagaimana dia mengejawantahkan itu? Sebelum nanti kita baca Matius 22. Saya menemukan teman-teman, dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Kadang-kadang kita pikir ya, kita manusia ini cara berpikirnya memang berbeda sekali dengan cara pikir manusia dan dunia ini. Tapi ketika kita dilahirkan dari atas, dari air, dari firman, dari benih yang tidak fana, kemudian kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu luar biasa. Ketika kita diberikan Roh Kudus, teman-teman, kita cenderung pikir bahwa Roh Kudus itu pribadi yang ketiga. Kita pikir itu subordinasi, seolah-olah Roh Kudus itu ya cuma sekedar penolong. Dari tiga Tritunggal itu Roh Kudus yang ketiga, yang kayak terendah dari yang ketiga. Bukan, teman-teman. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena yang tiga itu adalah satu, Esa gitu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Tuhan sendiri. Ketika kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru, itu sekaligus kita diberikan kirbat dan anggur sekaligus. Ya kan, kirbat yang baru dan anggur yang baru. Ya kan, identitas yang baru dan roh Tuhan sendiri diberikan kepada kita. Ya kan, Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, teman-teman. Roh Kudus itu adalah kasih itu sendiri, teman-teman, saudara-saudaraku. Dan makanya kekristenan ini bukan sekedar agama, tapi adalah manifestasi daripada kasih Tuhan. Oke, kita coba buka dulu Matius 22 ayatnya yang ke 36 sampai 40. Karena saya seorang lawyer, teman-teman, saya coba lihat dari perspektif hukum dulu ya. Dan saya menemukan hukum yang tertinggi adalah kasih. Oke. Mulai 36. Iya kan? Karena memang mereka tanya, ini training Yesus 2000 tahun yang lalu, iya kan? Mereka ditrain dari firman yang disampaikan, mereka sebenarnya sedang dilatih menjadi murid. Nanti yang di ujungnya, apakah engkau mengasihi aku? Ya kan? Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya kan? Nah, ini ditanyakan kepada Yesus, orang Farisi menguji sebenarnya ya. Ini dalam rangka menguji dari perspektif hukum, teman-teman. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Next, 37. Coba perhatikan teman-teman baik-baik ke layar kita ya. Karena ini sering miss. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini perfect, sempurna kita dalam mengasihi ya. Apakah kita bisa melakukan ini, teman-teman? Kalau dari sisi manusia tidak mungkin, tidak akan bisa, teman-teman. Ya kan? Tidak akan bisa. Jadi Yesus, karena ini dari sisi hukum Taurat, dan yang bertanya adalah orang Farisi, which is yang hidupnya itu dari sisi hukum, mereka pelaku hukum Taurat, iya kan? Dan Yesus tahu bahwa mereka sesungguh-sungguhnya itu tidak perfect dalam melakukan hukum Taurat. Tidak bisa, tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang bisa menggenapkan hukum Taurat. Nah, nanti bagaimana dia menggenapkannya, teman-teman? Pagi hari ini kita dalam doa ini, kita dalam morning prayer ini coba kita bongkar sedikit. Jadi jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, with all your heart, train your heart to love, ya kan? Bukan kita sebenarnya yang training hati kita, teman-teman. Tuhan mentrain kita. Roh Kudus mentraining kita sebagai guru yang sejati, teman-teman, yang adalah akar kerohanian daripada FGBMFI. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Hati-hati teman-teman, sesungguh-sungguhnya Yesus memberikan menohok tepat di jantung daripada hukum kepada hukum Taurat yang dipelajari, yang yang membuat mereka menjadi orang Farisi, orang-orang ahli daripada hukum, teman-teman. Apakah kita bisa melakukan itu? Saya yakin Yesus sedang mempermalukan oleh orang Farisi pada saat itu. Next, 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sudah terutama yang pertama lagi, teman-teman. 39. Lihat ya, teman-teman ya. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Yang sama. Jadi, lihat lagi ya, teman-teman. Ini hukum yang kedua, tapi sama. Jadi sama-sama yang pertama dan yang utama juga nih, teman-teman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa nggak kita melakukan ini, teman-teman? Boro-boro diri kita sendiri aja kita. Jadi, tapi coba lihat teman-teman, supaya kita justru membongkar bagaimana Tuhan itu menggenapkan ini dalam hidup kita. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40 dulu supaya kita selesaikan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Jadi ketika Yesus menyampaikan ini, teman-teman, ini benar-benar yang saya bilang tadi menohok, menunjuk langsung tepat pada inti, pada pusat kalau pendekatannya secara hukum. Apakah ini bisa dilakukan oleh orang Farisi, orang Saduki, orang-orang Israel, anak-anak Tuhan? Nggak bisa. Saya terus terang saya nggak bisa. Ya, tapi ada yang coba ke 39-nya tadi Pak siapa? 39 ya kan? Lihat. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Saya menemukan, teman-teman, bahwa hukum yang pertama dan yang utama itu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mana yang paling utama daripada semuanya itu? Mengasihi diri sendiri, teman-teman. Karena semuanya dikatakan seperti dirimu sendiri. Apakah kita bisa termasuk mengasihi diri kita sendiri juga? Nggak bisa. Ya kalau yang negatif ya kita lakukan ya, yang palsu, mengasihi diri sendiri, depresi, apa gitu ya, itu palsu, teman-teman. Tapi ketika kita mengasihi diri kita sendiri dalam arti gini, teman-teman, boleh di di take screen-nya, teman-teman. Nah, ya. Nah, jadi mengasihi diri sendiri itu sama dengan itulah keselamatan, teman-teman. Nggak bisa kita juga mengasihi diri kita sendiri. Itu yang dikatakan, yang saya sampaikan di awal bahwa untuk itu bisa sempurna kita lakukan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Karena kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa artinya hamartia. Hamartia itu berarti salah sasaran, teman-teman ya. Jadi dosa itu sama sekali tidak menyangkut tentang moral sebenarnya, tapi dosa itu tentang identitas, teman-teman sekalian. Tentang diri kita sendiri, ya kan? Kita salah sasaran. Nggak bisa kita mengasihi tanpa Tuhan Sang Kasih itu menggenapkannya dalam hidup kita. Lalu bagaimana dia menggenapkannya dalam hidup kita? Dia panggil kita menjadi murid. Dia berikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Ya kan? Hati yang mengasihi, hati yang rela, hati yang taat, teman-teman. Saya baru tahu di akhir-akhir ini, teman-teman, dalam Tuhan membawa kepada kedewasaan. Saya selama ini
belum hidup benar-benar dari identitas saya yang baru. Iya kan? Dari hati yang baru. Saya masih berpikir saya yang manusia saja, manusia belaka. Saya berpikir saya manusia dosa. Enggak, teman-teman. Ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru. Ya, yang lama itu sudah berlalu, teman-teman. Please, harus kita tahu identitas kita di dalam Kristus, di dalam kasih. Inilah kasih itu karena apa namanya? Kasih itu adalah Allah sendiri, Kristus sendiri yang diejawantakannya melalui Roh Kudus, Roh Allah sendiri, teman-teman. Ketika dikatakan aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, itu Roh Kudus, teman-teman. Jadi dia sekaligus mencipta kita menjadi ciptaan baru, kirbat dan anggurnya sekaligus. Dia ubah kita, teman-teman. Kita pagi hari ini penekanannya adalah kita telah, karena saya ulang lagi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu kita tahu bahwa dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Iya kan? Dari situlah terpancar kehidupan. Itu sama dengan kalau kita sudah tahu hati kita telah menjadi hati yang baru dan di dalamnya ada roh yang baru, dan kalau kita menjaganya atau mengetahui identitas kita, ini latihannya ya Pak Yudo ya, latihannya. Kalau kita tahu ini, kita sadar ini, akan meluaplah kasih, teman-teman. Ketika ditanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia katakan, gembalakanlah umatku. Iya kan? Itulah FGWMFI. Kita dipanggil, teman-teman. Kita dipanggil. Kita dipilih dari sekian banyak untuk kita bisa mengasihi. Ya, dan Tuhan menggenapkannya dalam hidup kita, teman-teman sekalian. Menggenapkannya, dia berikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia genapkan, dia hidup di dalam kita. Kristus hidup di dalam kita. Akhir-akhir ini didengung-dengungkan apa yang tertulis di dalam buku Demos, teman-teman. The Ultimate Dimension, Divine Life. Itu semuanya berbicara tentang hati yang baru dan roh yang baru. Itu semua berbicara tentang Kristus yang di dalam kita, teman-teman. Hanya dialah yang bisa menggenapkan hukum yang terutama dan utama itu. Iya kan? Karena apa? Karena dia tinggal di dalam kita dalam wujud roh Tuhan, which is Kristus, teman-teman. Karena Kristus artinya yang diurapi, ya, sang pengurapan. Iya kan? Dan memberikan rohnya kepada kita sehingga kita bisa mengasihi yang mengasihi diri sendiri, ya kan? Kalau kita hidup di dalam ini, tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, teman-teman, maka kasih itu meluap, teman-teman, meluap dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan taruh di hati saya, Pak Yudo dan saudara-saudari semua. His banner over us is love. Itu adalah identitas kita yang baru. Dan kalau kita hidupi ini, kalau kita mengenal ini, hidup di dalam pengenalan ini, karena kasih itu adalah berbicara hubungan, teman-teman. Iya kan? Valentine's Day itu berbicara juga sebenarnya mau mengingatkan, ya, itu bukan hari yang besar buat kita, ya kan? Hari yang besar kita setiap hari, teman-teman, ya. Kita menikmati Valentine's Day setiap saat, teman-teman. Hati itu berbicara apa namanya? Kalau berbicara hati itu berbicara hubungan, dan Tuhan telah menyatakan cintanya kepada kita. Bukan saja dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Bukan saja dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, teman-teman. Lalu dia turun, dia kan dalam wujud rohnya,
kepada setiap kita, sehingga dia tidak terbatas lagi. Dia bukan jauh, teman-teman. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah kasih. Allah kasih tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Tapi dia tinggal dalam kehidupan kita. Itulah kasih. Jadi kalau boleh dibongkar dada kita, akan ada tulisan love, which is God itself, Tuhan sendiri. Itulah Allah orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.